Saya Sri Bekti Litasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Dan di sini tempat saya mengajar. Selamat datang di SMA Negeri 1 Cepu. Di sini tempat saya belajar, mengajar, dan berbagi pengalaman. Saya Sri Bekti Litasari, guru sejarah. Sebagai guru, tugas kita bukan hanya mengajar, tapi mempersiapkan kebutuhan peserta didik dalam segala hal. Selain itu, guru juga harus bisa memotivasi untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Namun, selain memberikan motivasi, guru juga harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Sekarang, mari ikuti saya ke kelas. Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Namun seringkali peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah dalam mata pembelajaran tertentu. Salah satunya sejarah. Entah itu disebabkan karena media pembelajaran yang kurang menarik, penyampaian guru yang cenderung monoton, atau bahkan karena kegiatan pembelajaran di waktu yang kurang tepat. Oleh karena itu, melalui model pembelajaran problem based learning dikolaborasikan dengan tim game turnamen, saya ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan tonton video berikut ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat semuanya hari ini? Semangat. Dengar suaranya? Biar kelihatan semangatnya juga. Guru Bekti pengen dengar tepuk semangat. Jumpa lagi dengan Bu Bekti di pelajaran sejarah ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo berdoa dulu. Silahkan ketua kelas Aris, silahkan dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Bekti mau tanya dulu hari ini siapa yang gak masuk? Semuanya tetap absen ya. Kenapa? Pengen lihat semangat kalian hari ini. Jadi kalau Bu Bekti absen satu persatu, silahkan angkat tangan bilang hadirnya. Oke, oh ya. Hadir ya? Hadir. Hadir kan? Oke. Alfiana. Oke. Zahra. Hadir. Oke. Ya, masih ingat ya sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, sebelumnya ini kita membahas tentang kondisi alam pada masa praaksara. Ya kan? Masih ingat mulai era tentang jenis-jenis manusia purba, masih ingat? Manusia purba aja, apa aja yang udah kalian tahu? Semua tanpa takut. Hari ini kalian membahas tentang hasil kebudayaan dan corak kehidupan manusia pramuka. Tapi
sebelum itu, Bukti mau ngasih tahu kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang harus kalian penuhi? Diperhatikan di depan ya. Oke, silahkan kalian lihat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita hari ini mau ngapain sih? Jadi kita akan diskusi modelnya problem based learning. Melalui penyelesaian masalah, nanti kalian harus menganalisis sesuatu dan tim games turnamen, kalian tetap turnamen nanti, kalian harus bisa menganalisis hasil kebudayaan manusia korban dan corak. Tapi sebelum itu, Bukti mau ngasih tahu kalian sesuatu. Jadi kalian lihat di depan ini. What is that? Apa itu? Apa ini? Kenapa Bu Putri membawa cobek? Angkat tangan. Hasil kebudayaan kali ini kok kamu tangan. Pokoknya di sini hasil kebudayaan kali ini Bu. Kenapa ini disebut hasil kebudayaan kali ini Bu? Ada yang tahu? Bantu ciri-cirinya udah halus pin. Tapi kenapa ini masih di bawah atau masih difungsikan sampai sekarang? Jadi tidak semua kebudayaan harus ditinggal. Contohnya cobek. Cobek ini bisa dimanfaatkan sampai sekarang. Padahal ini adalah hasil peninggalan manusia. Jelas? Berbicara tadi membahas Andalusia. Dia tadi bilang ada ingat salah satunya kebudayaan masa Neolitik. Benar. Selain kebudayaan masa Neolitik, ada kebudayaan apa aja? Nah, ada nggak yang bisa menyebutkan ciri-ciri atau hasil kebudayaan era Paleolitikus? Oke, Andre lagi ya, Nek. Kapal peninggalan alat sepi sama kapak genggam. Sekarang ada yang tahu nggak? Setelah Paleolitikus apa? Coba angkat tangan. Paleolitikus darah. Contohnya yang mau dengar atau sampai dapur terus. Nah, ini nih yang disebutkan yang termodern. Yang termodern ini kerang. Ini kerang yang membunuh. Kalau tadi di Paleolitikus, pola atau corak kehidupannya masih berburu meramu. Jadi masih sama kalau sekarang. Tapi kalau ini sudah tingkat lanjut. Maksudnya tingkat lanjut itu apa? Lebih modern. Modernnya apa? Dia sudah rata-rata makhluk hidupnya sudah mulai bukan menetap secara terus-menerus, tapi mereka tinggal di gua. Nanti kalau misalkan di sekitar gua-gua ini makanannya sudah habis, nanti mereka seperti itu terus jadi seminum makin. Jelas? Mesolitikum. Ada yang mau menyebutkan ciri-ciri setelah Mesolitikum? Ada yang bisa menyebut zaman Batu Muda. Oke, terus contohnya kapal persegi. Oke, terus kapal lonjong. Oke, pengamat baris. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya enggak? Ciri-ciri masalahnya ini. Ayo, oke, Bini. Pola kehidupannya udah menetap. Terus oke. Kalau dari pola kehidupannya itu menetap. Oke, nah, ciri-ciri hasil kebudayaannya bentuknya udah halus, gitu ya. Berbeda dengan era Paleolitikus. Kalau Paleolitikus udah masih kasar, tapi kalau Neolitikus udah halus. Terus turunkan dia. Dan ada yang mau menyebutkan yang Megalitikus? Ayo, kenapa ini belum ada yang ngobrol dari tadi? Ayo. Megalitikus ciri-cirinya udah ada kepercayaan, oke. Ada yang bisa menyebutkan contoh hasil kebudayaannya? Oke, Dimas, Dimas.
Sarko bagus, terus Gulme, terus Waruga. Coba lambat kalian. Berarti ini garis tikum itu adalah ini disebut dengan domeja. Ini sarko bagus. Ini sarko bagus itu ketika bentuknya lesung. Ya lesung. Tapi ada lagi nih ketika yang berbentuk kubus atau persegi namanya wah yang ini ciri-cirinya sudah mulai mengenal kepercayaan animisme dinamisme. Animisme itu kepercayaan pada rasa nenek moyang. Kalau dinamisme dari sini tentang kebudayaan udah jelas ya pasti. Karena kalau masalah corak kehidupan kan tadi udah dibahas kan, berburu meramu tingkat awal, tingkat lanjut, bercocok dengan tingkat awal, tingkat lanjut. Tadi yang mau menjelaskan nggak perbedaan ini semua? Atau bisa menyebutkan salah satunya? Kita lihat, dia bisa nggak? Tadi kan udah dibahas. Menyebutkan tentang apa, Bu? Ceritakan aja berburu meramu tingkat awal itu seperti apa, lanjut seperti apa, bercocok tanam. Dan meramu awal itu terjadi pada masa Paleolitikum. Oke. Terus tingkat lanjut itu Mesolitikum. Oke. Tingkat bercocok tanam tingkat awal itu Neolitikum. Oke. Kalau tingkat lanjut? Tanam tingkat lanjut atau perundagian itu masa zaman perunggu. Oke, tepuk tangan buat Andre. Kalau tadi dihubungkan sama hasil peninggalan, bisa diambil kesimpulan berburu meramu tingkat awal itu adalah masa di mana hasil kebudayaan manusia praaksara itu berupa paleolitik. Berarti kamu bisa menyimpulkan ciri-ciri paleolitik kan hasil kebudayaannya masih kasar dan lain sebagainya tadi kan. Berarti mereka masih berburu meramu. Sudah? Jelas? Jelas semuanya? Kalau udah jelas banget, kita lanjut. Apa itu? Kita akan ya kan? Tim game turnamen. Nah, ini kan sudah bergabung ke dalam kelompok, ya kan? Sudah bergabung dalam kelompok masing-masing. Jadi kita akan berburu harta. Harta karun ini ada satu yang harus kalian perebutkan di antara 5 kelompok. Oke? Jelas ya? Jadi rulesnya gimana? Silakan perhatikan di depan saya. Yang pertama, silakan bergabung dalam kelompok perburuan. Dilakukan secara kelompok. Ya? Ya. Oke. Setiap kelompok nanti akan diberikan peta harta karun. Kelompok ini dinilai berdasarkan 2 aspek. Kecepatan menjawab dan ketepatan menjawab. Yang selanjutnya, kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan harta karun dari dia namanya Maspur. Oke, kelompok pertama silakan yel. Manusia cerdas seperti kita. Biar mana suaramu? Tirek, kelompok 4. Oke, di dalam peta itu ada, perhatikan sambil diperhatikan di peta kalian, sambil diperhatikan di sini. Jadi kalian akan menemukan harta karun di sini. Jadi untuk sampai di sini kalian harus melewati beberapa rute. Rute yang pertama, find me, temukan aku. Ya. Rute kedua, match me, temukan aku. Yang ketiga, ini understand, paham. Jadi di sini nanti kalau kalian sudah melalui 3 rute ini, kalian akan mendapatkan sebuah harta. Kita mulai di rute
berdasarkan lokasi yang sudah ditemukan di bed. Silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil petanya. Masing-masing kelompok. Itu hasil kebudayaan atau hasil manusia purba, fosilnya di situ ada nggak? Lah kamu Itu Museum Sangiran. Di sana terdapat fosil manusia purba yaitu Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis, Homo erectus. Kemudian lokasi yang keempat manusia kerdil yaitu di Museum Negara Nusa Tenggara Timur. Museum Trinil yang ditemukan adalah alat serpih Pithecanthropus erectus. Terus manusia kerdil Homo floresiensis, Gua Liang, Gua Flores. Sekarang kita evaluasi dulu apakah benar, apakah salah yang sudah disampaikan ke teman kalian. Oke, yang pertama, clue-nya museum terbesar se-Asia Tenggara apa aja? Oke, lokasi yang pertamanya adalah Sangiran. Oke, kita membahas tentang clue-nya dulu. Terus yang selanjutnya ini ada di Trinil. Trinil apa? Manusia Jawa. Pithecanthropus erectus. Ini macan purba. Stengodon juga ada di sini. Dan ada benteng beranteng purba. Pemenang untuk ronde pertama adalah kalian ada di rute yang kedua. rute 2 kalian diminta mencocokkan antara manusia praaksaranya dengan hasil kebudayaan. Jelas? Oke, coba kalian lihat perlihatkan ininya dulu, lembar yang kuning. Lembar yang kuning. Oke. Ini hasil kebudayaannya. Silakan kalian tempel, kalian gunting untuk ditempelkan ke sini. Udah jelas? Siap? Jadi silakan. Halo, aku Pipit. Nama panjangku Pithecanthropus. Pithecanthropus itu hidup pada masa Paleolitikum. Paleolitikum itu hasil kebudayaannya masih kasar. Maka hasil kebudayaan jadinya kasar. Oke, apa aja itu tahu nggak yang paling Waduh. Ini kapak itu. Wah, alat serpi. alat Alat topi. Oke, serpi. yang kedua itu juga Ini alat serpi. Oke, yang ketiga Apa primbas? apa primbas? Ini ada suku Dayak. Oke, suku Dayak. Dayak dari Nenek moyangnya itu Proto Melayu. Nah, Proto Melayu itu hasil kebudayaannya itu sangat halus. Maka ini halus. Oke, apa itu? Persegi. Kapak persegi sama kapak lonjong. Oke. Selanjutnya, Yang ini ada suku Jawa, namanya Joko. oke. Ya, siapakah nenek moyangku? Nenek moyangnya ini adalah Deutro Melayu. Deutro Melayu itu membawa kebudayaan logam. Maka di sini hasil kebudayaannya logam. Terus budaya Dayak kan termasuk Proto Melayu. Jadi budayanya ini. Suku Jawa kan termasuk dalam Deutro Melayu. Jadi kebudayaannya itu lebih maju daripada yang Proto Melayu. Jadi ini tuh terbuat dari logam. Apakah benar? Iya. Benar semuanya? Benar semuanya. Oke ya. Mulai dari itu adalah alat serpih ya yang kedua. Yang pertama dilihat. Halo, aku Pipit. Ya kan? Nama panjangku Pithecanthropus. Ya kan? Dia apa kebudayaannya? Pithecanthropus itu tinggal di era Paleo, ya kan, Paleolitikum. Di situ ada alat serpih, ada flex, dan ada kapak perimbas. Nah, selanjutnya, hai aku Daya dari suku Dayak. Suku Dayak itu nenek moyangnya Proto Melayu. Proto Melayu itu hasil kebudayaannya batu halus atau Neolitik. Apa aja itu? Ada kapak lonjong, kapak persegi.
lagi yang ini. Halo, aku Joko, ya kan? Dia dari suku Jawa. Hasil lengkap budaya. Suku Jawa itu nenek moyangnya Deutro Melayu. Hasil kebudayaannya dari logam. Yang pertama ini apa? Nekara. Masih ingat gak fungsinya nekara untuk apa kemarin? Upacara Musab. Urutan pertama 50. tinggal satu tahap. Di sini Bu Bukti nanti akan menampilkan sebuah video, ya kan? Habis itu kalian diminta untuk menganalisis video tersebut. Mas, itu apa Mas Yadi? Ini skapula. Skapula itu kalau bahasa orang sekarang entong-entong. Entong-entong itu bagian sini. Nah ini lengannya. Tempat koloni manusia purba gitu atau bukan? Bukan purba itu berarti ada memang lapisan purba itu muncul ke atas. Jadi kita melakukan penyelamatan di sini biar tidak ini kan termasuk aset wisata. 2019 di sini juga pernah ditemukan apa? Sudah ditemukan kepala banteng juga. Terus kemarin yang di sebelah sana itu yang kemarin geger kan pas waktu penggalian apa? Septic tank itu ditemukan cetacea atau paus purba. Berarti ini yang penemuan ketiga kali ya? Waduh, kalau lebih Mas, lebih. Kalau di sini lingkungannya ikut wilayah mana Mas? Kapuan juga. Kapuan ya. Oke. Hasil video tersebut ya udah. Sana dulu ya. Sebentar. Dahulu adalah berupa perairan luas atau bisa disebut sebagai laut. Dan pernah ditemukan kepala banteng, bisa juga diperkirakan setelah berupa perairan luas di daerah tersebut menjadi daratan seperti sekarang. Oke, dan berarti kesimpulannya gimana? Jadi dahulu itu di Kapuan itu berupa perairan luas, ya mungkin bisa laut, soalnya kan ditemukannya paus gitu loh, paus kan biasanya hidupnya di laut. Kemudian kan tadi juga ditemukan kepala banteng, jadi diperkirakan itu setelah berupa lautan luas, itu berubah menjadi daratan seperti sekarang ini. Oke, tepuk tangan buat. Dari identifikasi sementara yaitu dari jenis sapi-sapian. Sebelumnya warga juga pernah menemukan kepala banteng purba. Fosil ini ditemukan di pinggir sungai Desa Kapuan dan kemungkinan pada masa itu cepu berupa daratan. Selain itu juga pernah ditemukan fosil paus purba di wilayah Kapuan sehingga kemungkinan pada masa itu cepu berupa lautan. Ya, pada masa itu sebelumnya kan ditemukan itu ikan paus ya. Ya, kemudian setelah itu juga ditemukan kepala banteng, jadi bisa disimpulkan dulunya wilayah sini itu sebagai lautan, kemudian daratannya naik, kemudian ditemukan fosil banteng tadi ya, kepala banteng, kapula juga. Ya, sekian. Gimana ya hasilnya? Ini tadi videonya video tentang apa? Penemuan apa tadi? Fosil apa? Loh, masa fosil paus ini tadi yang ditemukan? Jadi fosil yang ditemukan ini, yang ini loh ya, yang ini bagian lengan sini, tapi
bukan paus. Paus kan dijelaskan sebelumnya, ya kan? Khusus untuk ini fosil sejenis sapi-sapian. Nah, kesimpulannya di sini apa? Berarti kalau sapi-sapian kan biasa, ya kan? Sapi purba. Tapi sebelumnya ternyata pernah ditemukan juga sejenis paus. Nah, ketika paus ditemukan paus itu, loh, kok bisa? Pertanyaannya gitu. Ya kan? Cepu ini kan daratan, kok bisa paus ke sini? Apakah paus itu punya kaki? Ya ora. Apakah paus tinggal di Bengawan? Bukan gitu ya. Tapi kemungkinan jutaan yang lalu kalau dianalis, kemungkinan cepu ini adalah lautan. Oke. Jelas? Ada pertanyaan enggak? Oke, sekarang kita totalan. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, siapakah yang tertinggi? Siapa yang urutan pertama tadi? T-Rex ya, urutan pertama T-Rex. Sisanya urutan yang kedua ya. Oke. 110. Terus yang ini ketepatannya 150. Oke. Terus yang kelompok ketiga. 10. Namamu? Iya. Yang pertama ketiga kan urutannya berarti 30. Terus habis itu yang kedua urutannya nomor 2 40. Berarti yang terakhir nomor 2 juga 40. Total 110. Total terakhir berarti yang mendapatkan harta karun adalah kelompok. Jadi ini harta karun buat kelompok mantap teman-teman. Tapi sebelum kita mengakhiri semuanya, kita evaluasi dulu. Bu Bekti pengen tahu sebenarnya dari ini, dari pembelajaran kita, pemahamanmu tadi gimana? Bu Bekti kasih 5 soal aja. Ini evaluasi pembelajaran kalian. Sekarang Bu Bekti mau perwakilan di antara kalian yang menceritakan kesimpulan aja. Apa yang kalian pelajari hari ini? Itu kita bisa tahu kalau alat-alat apa saja yang digunakan manusia-manusia itu pada zamannya. Bu Bekti sudah menjelaskan tentang corak kehidupan sama masa praaksara sesuai dengan kebudayaannya. Nah, dengan adanya Bu Bekti menjelaskan, mungkin saya lebih paham lagi tentang corak kehidupan juga hasil kebudayaan pada masa praaksara. Silahkan gambar ataupun tulis yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini. Sekarang tunjukkan ke Bu Bekti gambarnya atau apapun. Oke. Tunjukkan ke kamera. Pertemuan selanjutnya sambil kita evaluasi materi yang akan kita gunakan untuk PAS. Ya. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita buka pakai doa, otomatis kita tutup juga pakai doa. Silahkan Mas Aris dipimpin doa. Terima kasih ya, hari ini kalian sudah maksimal sekali, kalian sudah semangat sekali meskipun siang-siang. Berarti untuk pembelajaran game saat ini, biasanya kan kalian ngantuk, ya kan? Bisa mengurangi ngantuk kan? Bisa bikin hati bahagia nggak? Terima kasih, sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.